Pada dasarnya apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden melalui Asta Cita Bapak Presiden, yaitu Asta Cita ke-6, yaitu bagaimana bisa menggerakkan mesin perekonomian dari desa, mensejahterakan masyarakat dan juga mengentaskan kemiskinan. Mari kita coba flashback ke belakang bahwasanya terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini tidak lepas daripada adanya Impres nomor 9 dari tahun 2025 dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti begini, tadi bahasa kami adalah percepatan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan itu juga terjadi di Desa Tegal Harum dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Terbentuknya itu pada tanggal 13 Mei 2025 dalam proses yang sangat singkat. Jadi untuk pembentukannya kami itu memerlukan orang-orang yang memang loyalitasnya tinggi untuk kemajuan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi pada dasarnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebagai mesin penggerak perekonomian desa, salah satu mesin penggerak perekonomian desa. Itu modalnya kita peroleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota juga. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ataupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu anggotanya memang wajib dari warga desa atau kelurahan setempat, tidak lebih daripada itu. Nah, ini keanggotaan partisipasi anggota ini yang kita maksimalkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan itu ya mungkin ke teman-teman yang mungkin Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putihnya belum berjalan, ayo kita semangat. Karena bagaimanapun juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah salah satu mesin daripada perekonomian yang kita harus kembangkan dari desa. Ayo berkoperasi, Indonesia Jaya. Halo Sobat Koperasi, kembali lagi bersama kita di Pusaka dan Pasar Collab Podcast. Jadi di kesempatan kali ini saya, Helen Angelia selaku host, akan mengajak teman-teman untuk membicarakan topik yang cukup hangat di dunia perkoperasian, yaitu mengenai Koperasi Merah Putih. Untuk membahas lebih jauh mengenai Koperasi Merah Putih, tentu saja saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Bapak Ikomang Adi Widiantara selaku Ketua Pengawas Koperasi Merah Putih di Desa Tegal Harum. Bapak mungkin boleh disapa teman-teman yang lagi nonton. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Baik pastinya ya. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan nama saya Ikomang Adi Widiantara selaku Ketua Pengawas daripada Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, sekaligus sebagai perbekal Desa Tegal Harum. Oke, biar kita nggak lama-lama, kita mau langsung nih ngobrolin tentang Koperasi Merah Putih. Mungkin banyak juga yang masih bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya Koperasi Merah Putih itu, dan visi dari Koperasi Merah Putih itu sendiri bagaimana gitu, Bapak. Baik, Helen. Terima kasih. Jadi mari kita coba flashback ke belakang bahwasanya terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini tidak lepas daripada adanya Impres nomor 9 dari tahun 2025 dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, seperti yang kita ketahui, koperasi adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang beranggotakan daripada masyarakat desa setempat, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi pada dasarnya apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden melalui Asta Cita Bapak Presiden, yaitu Asta Cita ke-6, yaitu bagaimana bisa menggerakkan mesin perekonomian dari desa, mensejahterakan masyarakat dan juga mengentaskan kemiskinan. Inilah salah satu ide pilihan beliau yang asungkara bahwasanya bisa diterjemahkan dengan sangat baik di Desa Tegal Harum. Nah, kemudian kita juga perlu ketahui bahwasanya segala sesuatu persoalan pastinya dimulai dari desa. Nah, ini kenapa ide beliau untuk membangkitkan koperasi itu juga di desa. Kita juga ketahui bahwasanya ada semangat di mana ketika kita berusaha untuk membangkitkan perekonomian, kita bisa analogikan bagaimana kita bisa menghidupkan perekonomian dari desa dengan menyalakan lilin-lilin kecil dari desa, tanpa juga mengesampingkan bahwasanya semua hal tersebut memang berasal dari desa.
Oke, luar biasa banget filosofi dari terbentuknya Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Nah, di sini kan Bapak sebagai pengawas di Koperasi Betul. Merah Putih Desa Tegal Harum. Nah, koperasi desa itu sering banget dikaitkan dengan hambatannya itu ada di SDM-nya. Nah, di Koperasi Tegal Harum sendiri, bagaimana Bapak menyikapi kurangnya SDM dengan sekarang kan koperasi harus bersaing seperti itu, biar koperasi menjadi salah satu penggerak utama dalam perekonomian. Nah, mungkin dari Bapak bisa sharing ke kita. Ya. Begini, tadi bahasa kami adalah percepatan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan itu juga terjadi di Desa Tegal Harum dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Terbentuknya itu pada tanggal 13 Mei 2025 dalam proses yang sangat singkat. Jadi untuk pembentukannya kami itu memerlukan orang-orang yang memang loyalitasnya tinggi untuk kemajuan Koperasi Desa Merah Putih. Hampir tidak ada ruang bagi kami untuk melakukan penjaringan terhadap SDM yang kompetitif. Namun itu bukanlah menjadi permasalahan karena itu merupakan bagian daripada proses percepatan ini. Apa yang kami lakukan? Tentunya kami berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Beruntungnya kita yang berada di Kota Denpasar bahwa luar biasa peran pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, baik melakukan pelatihan, pembinaan, maupun penguatan SDM yang ada di seluruh koperasi-koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Denpasar. Nah, ini yang juga kami sinergikan bahwasanya apapun itu bentuknya, yang penting kita siap dulu. Kemudian nantinya pasti kita optimis bahwasanya ada kekuatan-kekuatan di luar itu yang nanti akan membantu proses daripada pengembangan koperasi, dan termasuk juga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tegal Harum. Nah, ini kan kita berbicara koperasi ini terbentuk tanggal 13 Mei dan sekarang baru menginjak bulan Oktober ya, jadi baru kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Kami juga sudah melakukan banyak hal dengan terbentuknya juga gerai-gerai yang lengkap di koperasi kami. Ada 6 gerai sesuai dengan impres, yaitu ada gerai sembako, ada apotik desa, kemudian klinik desa, kemudian di sana ada simpan pinjam, ada cold storage, dan juga kantor koperasi, dan ini semua sudah kita lakukan di Desa Tegal Harum. Termasuk terakhir baru kemarin ini kita melakukan musyawarah desa khusus terkait dengan dukungan daripada pemerintah Desa Tegal Harum terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum. Oke, berarti udah Koperasi Merah Putih Tegal Harum ini udah sangat banyak ya subunit usahanya. Betul. Ada apotik tadi, bahkan ada klinik juga, sudah menyediakan layanan-layanan kesehatan. Nah, tadi kalau saya tidak salah, Bapak menyebutkan bahwa udah punya sektor di simpan pinjam, unit simpan pinjam. Nah, gimana Bapak selaku pengawas ini, apakah sudah melakukan musyawarah bersama desa khusus untuk simpan pinjam? Karena simpan pinjam ini, terutama pinjamannya, itu merupakan hal yang sangat sensitif karena pinjaman harus percaya sama orang, harus ada analis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak mengajak masyarakat di desa untuk bermusyawarah mengenai hal tersebut? Ya. Jadi ketika kita melakukan musdesus terkait dengan pembentukan, kita sudah sepakati di sana salah satu unit usaha yang akan kita tonjolkan adalah unit usaha simpan pinjam. Nah, mungkin pertanyaannya adalah dari mana Pak modal koperasi diperoleh? Itu modalnya kita peroleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota juga. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ataupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu anggotanya memang wajib dari warga desa atau kelurahan setempat, tidak lebih daripada itu. Nah, ini keanggotaan partisipasi anggota ini yang kita maksimalkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan itu yang kita putar, dana itu yang kita putar, termasuk juga penggunaan daripada simpanan sukarelanya. Kalau kita berbicara sekarang dari data terakhir yang kami miliki, jumlah daripada debitur itu sudah berjumlah 36 orang dengan total kredit ataupun pinjamannya lebih dari 1 miliar rupiah. Ya, itu data dari kami, data terakhir kami ya, 1 miliar 6 juta rupiah kalau
kalau tidak salah ya. Dan ini terus berkembang karena hasil daripada keputusan Musdesus yang kita lakukan kemarin pada tanggal 22 Oktober 2025 bahwasanya kami dari pemerintah desa sepakat akan mengajukan pinjaman ke salah satu lembaga pengelola dana bergulir ataupun LPDB dengan nominal sejumlah 700 juta rupiah baik untuk pengembangan unit usaha simpan pinjam maupun di sektor real seperti itu. Nah, oke, dari tadi kita udah membahas banyak banget keunggulan-keunggulan dan pencapaian yang diraih oleh Koperasi Tegal Harum ini. Nah, kalau untuk tantangan, pasti kita selalu memiliki tantangan dalam berkoperasi. Nah, apa sih tantangan yang menurut Bapak masih cukup menantang untuk di Koperasi Merah Putih Tegal Harum ini? Ya, pada dasarnya di setiap kegiatan pastinya ada Pasti ada tantangan. Sejauh mana kita bisa untuk atensi ataupun menghadapinya. Justru bagi kami tantangan-tantangan yang ada merupakan trigger ataupun penyemangat kami untuk berkembang. Tadi juga sudah disampaikan ada terkait dengan SDM. Ini kita lakukan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan baik dari internal kami dari pemerintah desa Tegal Harum maupun dari dinas koperasi setempat yang melakukan pembinaan secara langsung baik melalui akademisi dan lain sebagainya. Itu terkait dengan SDM. Yang kedua terkait dengan permodalan. Meskipun kita sudah menghimpun dana dari simpanan pokok, simpanan wajib termasuk simpanan sukarela dari anggota, namun terkait dengan modal yang masih minim bagi kami, masih banyak anggota masyarakat terkhusus UMKM kami yang belum tercover untuk kredit ataupun pinjamannya. Nah, maka daripada itu kita mencari solusi bagaimana caranya untuk menambah permodalan. Salah satunya kita mengajukan tambahan permodalan melalui lembaga pengelola dana bergulir ataupun LPDB dan itu disepakati dalam Musdesus yang kami lakukan kemarin seperti itu. Ya, jadi pastinya kalau kita berbicara tantangan itu akan banyak sekali. Kemudian ada juga tantangan lainnya terkait dengan inovasi dan digitalisasi pastinya ya. Karena izin juga bagi kami jarang sekali orang yang mau ketika diajak ngayah. Kita berbicara pembentukan percepatan ini kan tanda kutip adalah ngayah untuk membangun sebuah organisasi ataupun lembaga yang belum terlihat seperti apa ke depannya. Nah, ini kita rekrut orang-orang yang secara pengalaman bagi kami sudah cukup mumpuni, namun secara digitalisasi mereka ini belum cakap karena terbentur dengan usianya. Nah, bagaimana usaha kami? Tentunya kami berusaha untuk merekrut juga tenaga-tenaga muda yang bisa mendampingi rekan-rekan yang sudah terlebih dahulu bergabung sehingga nanti bisa saling mengisi seperti itu. Oke, jadi ini sering juga didengar kalau koperasi itu isinya orang-orang tua, ya kan? Ya. Jadi itu membentur di era digitalisasi sekarang itu sangat menghambat. Jadi seperti yang Bapak sudah katakan tadi bahwa sudah ada merekrut generasi-generasi muda untuk ikut bergabung. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa platform digital apa yang sudah digunakan oleh Koperasi Tegal Harum ini sendiri dalam era digitalisasi ini? Gitu. Jadi begini, pada dasarnya di awal memang kami sepakat bahwasanya mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi harus masuk ke koperasi. Ya kalau kita bisa memperluas kembali kalau berbicara desa Tegal Harum, kita sudah juga membranding desa kita sebagai desa literasi digital. Jadi apapun lembaga lainnya, mau tidak mau suka tidak suka, memang harus juga masuk ke dunia digital juga termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan saat ini kami sudah mengadakan sebuah platform digital yaitu yang namanya Smartco, sebuah platform digital dari Pulau Jawa untuk mengisi program-program ataupun software terkait dengan koperasi baik itu di sektor real maupun simpan pinjam. Jadi segala sesuatu terkait dengan simpan pinjam, kemudian laporan keuangan dan lain sebagainya itu sudah menggunakan sistem real time kita dapatkan, real time data-datanya kita dapatkan, raca dan lain sebagainya sudah real time sehingga saya pun bisa memantau dari kantor desa sejauh mana perkembangan daripada Koperasi Desa Merah Putih setiap harinya sehingga
ada langkah-langkah konkret lah yang kita bisa lakukan jika ada sesuatu yang memang menjadi permasalahan yang kita temukan di lapangan seperti itu. Oke, selain dari mungkin digitalisasi ataupun dari sektor keuangan, salah satu indikator lainnya kan goals-nya koperasi adalah menyejahterakan masyarakatnya. Nah, sejauh ini untuk Koperasi Tegal Harum, apa yang sudah dilakukan? Salah satu mungkin yang membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri, kayak tadi kan sudah dibangun apotik, sudah dibangun klinik. Nah, ada nggak salah satu program dari koperasi yang mengajak masyarakat sekitar juga, jadi kesejahteraan masyarakat sekitar itu bisa secara merata gitu? Jadi pada dasarnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebagai mesin penggerak perekonomian desa, salah satu mesin penggerak perekonomian desa. Nah, di sini upaya kami dari pihak koperasi adalah mengajak ataupun melibatkan partisipasi anggota untuk selalu berkegiatan ataupun bertransaksi, meningkatkan pendapatan daripada koperasi tersebut, dan puji syukur bahwasanya itu sudah berjalan dengan baik di Koperasi Desa Merah Putih. Selain daripada itu, kami juga menggandeng yang namanya UMKM kecil yang ada di Desa Tegal Harum untuk nantinya kami bantu pemasarannya di Koperasi Desa Merah Putih. Selain daripada mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan ataupun penempatan barang di koperasi, mereka juga kami ajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang ada di Desa Tegal Harum. Selain daripada itu, kami juga tidak hanya memasarkan produk mereka di koperasi, kami juga ikut dilibatkan dalam kegiatan basar yang kami adakan di lingkungan pemerintah Desa Tegal Harum seperti demikian. Nah, saat ini Koperasi Merah Putih Desa Tegal Harum merupakan salah satu mock-up dari Koperasi Merah Putih, betul ya? Nah, kedepannya apa sih rencana untuk perkembangan, karena udah jadi mock-up, udah menjadi salah satu Koperasi Merah Putih yang berhasil, bisa dikatakan. Nah, pasti ingin berkembang lebih lagi untuk perkembangan kedepannya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tentunya kami bersyukur sekali ya bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ditunjuk sebagai mock-up ataupun percontohan di antara 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang ada di Indonesia. Jadi yang menjadi mock-up itu hanya sekitar 103 koperasi desa atau kelurahan. Kemudian kita berbicara di Kota Denpasar hanya satu, yaitu di Desa Tegal Harum. Nah, itu pun sejarahnya bahwasanya kita juga sudah di-launching pada tanggal 21 Juli tahun 2025 oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan kami juga beruntung bahwasanya banyak sekali lembaga-lembaga, kemudian kementerian-kementerian yang hadir ke Desa Tegal Harum, ke Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum, karena kami menjadi mock-up. Jadi banyak keuntungan yang kita bisa ambil dari sana, termasuk kedatangan ataupun kehadiran daripada Bapak Menteri Budi Ari pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Koperasi ke Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum. Tentunya kedepannya harapan kami bahwasanya kami ini tidak hanya berperan sebagai sebuah koperasi yang hanya melayani unit simpan pinjam. Kami ingin menjadi lebih daripada itu. Kami ingin menjadi koperasi yang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat, kemudian koperasi yang benar-benar bisa memutus rantai daripada yang namanya rentenir. Ya, itulah salah satu fungsi kami. Kenapa kami juga mendirikan unit usaha simpan pinjam. Kenapa kami ingin menjadi pihak distributor? Karena bagaimanapun juga kami di Koperasi Desa Merah Putih tidak ingin menjadi pesaing bagi toko-toko kecil ataupun warung-warung kecil yang ada di desa kami, di Desa Tegal Harum. Justru kami ingin menyuplai produk, memberikan mereka harga yang murah sehingga mereka bisa menjual kembali dengan harga yang layak ataupun cukup baik, seperti itu. Ya, artinya peran kami adalah tidak sebagai malahan pesaing ataupun kompetitor bagi usaha yang sama di Desa Tegal Harum. Nah, karena itu kan agar tidak terjadinya tumpang tindih dengan masyarakat yang memiliki usaha yang sama di Desa Tegal Harum sendiri. Nah, kita sendiri tahu bahwa adanya BUMDes. Nah, untuk menghindari tumpang tindih yang kalau yang tadi dengan masyarakat desa sendiri, nah gimana caranya Koperasi Merah Putih Desa Tegal Harum ini untuk berkolaborasi dengan BUMDes agar
tidak terjadinya tumpang tindih, dan program-program apa yang mungkin akan kedepannya akan dilakukan agar bisa bekerja sama dengan BUMDes untuk menyejahterakan Desa Tegal Harum sendiri. Iya. Jadi kalau berbicara BUMDes, kami memiliki BUMDes yang namanya BUMDes Puspa Harum Sejahtera Tegal Harum, dan bahkan BUMDes kami sudah bisa berbicara di tingkat nasional, sempat menjadi juara nasional di tahun 2022 dan sekarang sedang mengikuti gelaran BUMDes Inspiratif untuk di tahun 2025 ini. Kita sudah lolos di tingkat nasional. Merupakan permasalahan mendasar bagi kami adalah bahwa di awal adalah bahwasanya BUMDes ini sudah menggali potensi yang ada di Desa Tegal Harum. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mengambil peran sebagai pimpinan dengan mengajak duduk bersama, artinya antara pengurus daripada Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum dan juga BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Ada ruang-ruang kecil ataupun potensi-potensi yang bagi kami belum tergarap dengan maksimal oleh BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Nah, itulah yang akan diambil, potensi itulah yang diambil oleh Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum. Meskipun ketika kita ketahui di BUMDes itu ada loh yang namanya unit usaha simpan pinjam yang kita sudah jalankan, dan Koperasi Desa Merah Putih juga saat ini menjalankan bisnis yang sama. Namun di sini pasarnya yang berbeda. Ketika berbicara BUMDes Puspa Harum Sejahtera, pasar yang diambil itu adalah kebetulan sedikit kami bicarakan BUMDes ya. BUMDes Puspa Harum Sejahtera itu memiliki 4 unit usaha. Yang pertama ada unit usaha pasar, kemudian parkir, simpan pinjam, perdagangan dan jasa. Untuk unit usaha simpan pinjam, pasarnya mereka adalah, target mereka adalah untuk memberikan pinjaman ataupun kredit kepada seluruh pedagang pasar yang ada di Desa Tegal Harum selesai. Nah, untuk di luar ruang tersebut masih ada masyarakat desa yang belum tercover dengan masalah pinjaman ini. Inilah yang diambil potensinya oleh Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum. Kemudian terkait dengan gerai sembako. Nah, kami dari Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan support penuh terkait dengan distribusi barang dari BUMN. Dan ini selama ini tidak dapat ditembus oleh BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Kami combine posisi itu. Koperasi Desa Merah Putih disupport BUMN, barang-barang produk seperti beras, seperti minyak, seperti gula dikirimkan atau didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian inilah yang diambil langsung oleh BUMDes untuk dipasarkan di pasar Desa Tegal Harum. Jadi kolaborasi ini sangat-sangat berjalan dengan baik. Bukan sebuah kompetisi, melainkan sebuah sinergitas yang ada di pemerintah Desa Tegal Harum melalui keberadaan Kopdes Merah Putih dan juga BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Bahkan ke depan keinginan kami adalah bahwasanya lembaga daripada BUMDes maupun Koperasi Desa Merah Putih bisa berada dalam satu atap bangunan, sehingga bisa kolaborasi mereka di sana, berpikir matang ke depan bagaimana caranya. Tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, menggali potensi yang selama ini memang belum tergarap dengan maksimal. Demikian ya. Oke. Mungkin yang selanjutnya adalah harapan. Menurut Bapak dari Koperasi Merah Putih ini, harapan Bapak untuk 5 tahun ke depan, harapan untuk koperasi, baik harapan untuk masyarakat di desa ataupun untuk koperasinya sendiri, itu apa sih harapannya dari Bapak? Sebagai pengawas nih. Kita baru berdiri 5 bulan dan kita sudah berbicara 5 tahun ke depan. Harapan karena dilihat kan perkembangannya sangat baik dan sangat pesat untuk Koperasi Merah Putih ini. Jadi kita berangan-angan apa yang akan. Jadi tentunya harapan kami adalah yang pertama, ini kalau berbicara per hari ini 23 Oktober 2025, jumlah anggota Koperasi Desa Merah Putih kami berjumlah 604 orang anggota. Tentu harapan kami adalah harus lebih dong. Kita mempunyai penduduk kurang lebih 13.500 jiwa ataupun yang berumur 17 tahun ke atas. Syarat minimal menjadi anggota 17 tahun itu adalah kurang lebih 9.000 orang. Jadi ini kalau kita persentasekan jauh sekali dari angka 9.000. Nah, harapan kami ke depan adalah partisipasi anggota ataupun masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih ini meningkat. Karena apa tujuannya? Kembali lagi,
prinsip dasar koperasi, asas koperasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Semuanya kembali lagi dengan semangat, tentunya semangat gotong royong. Kalau ini bisa semua masyarakat ikut terlibat dalam keberadaan koperasi, pastinya kami yakin bahwasanya kesejahteraan keseluruhan masyarakat kami akan meningkat tajam. Itu harapan kami. Yang kedua terkait dengan inovasi dan digitalisasi. Nah, inovasi pastinya akan selalu kami lakukan di Koperasi Desa Merah Putih, baik untuk pengembangan unit-unit usaha maupun terkait dengan keberadaan daripada SDM yang kami miliki. Kemudian untuk digitalisasi, meskipun sekarang sudah terdigitalisasi sistem kami, pastinya kami akan selalu untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada sebelumnya di koperasi. Jadi apapun itu, tekad kami adalah untuk menyempurnakan tanda kutip bagaimana koperasi ini bisa berperan lebih baik lagi sebagai sokoguru ataupun tiang daripada dasar daripada kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Harapan untuk 5 tahun ke depan sudah ada angan-angan yang harus dikejar seperti itu ya Bapak ya. Mungkin Bapak sebagai mock up koperasi Merah Putih di Kota Denpasar khususnya, ada nggak pesan atau mungkin saran atau sedikit sepatah dua kata lah untuk teman-teman dari desa-desa lain yang juga di Koperasi Merah Putih? Saran dari Bapak mungkin untuk menyempurnakan Koperasi Merah Putih itu sendiri. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mungkin koperasi desa atau kelurahan Merah Putihnya belum berjalan, ayo kita semangat, karena bagaimanapun juga koperasi desa kelurahan Merah Putih adalah salah satu mesin daripada perekonomian yang kita harus kembangkan dari desa. Ayo berkoperasi, Indonesia Jaya. Luar biasa sekali Bapak. Nah, ini udah nggak kerasa kita udah berapa menit? Udah cukup lama. Nah, banyak banget ilmu yang kita dapat khususnya tentang Koperasi Merah Putih di Desa Tegal Harum ini. Banyak banget sharing-sharing dari Bapak. Tentu aja itu adalah salah satu semangat untuk kami rekan-rekan yang mungkin sedang mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih juga. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang dari tadi mungkin dengerin kita ngobrol dan dapat banyak banget pelajaran. Jadi podcast Pusaka dan Pasar Collab saya tutup dengan Pramessanti. Santi.